Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode pengalengan. Yang pertama yaitu pengertian dari metode pengalengan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilisasikan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan bom busuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kerusakan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, atau perubahan cita rasa. Definisi lain dari pengalengan yaitu metode pengawetan makanan dengan memanaskan dalam suhu yang membunuh mikroorganisme dan menutupinya dalam stoples maupun kaleng. Karena adanya bahaya botulinin atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum, satu-satunya metode yang aman untuk mengalengkan sebagai besar makanan adalah dalam panas dan tekanan tinggi. Makanan yang harus dikalengkan termasuk produk sayur mayur, daging, makanan laut, susu, dan lain-lain. Satu-satunya makanan yang mungkin bisa dikalengkan dalam wadah air massa atau tanpa tekanan tinggi adalah makanan seperti buah, sayur asin, atau makanan lain yang ditambahi asam. Metode pengalengan secara umum dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu metode pengalengan konvensional dan metode pengalengan aseptik. Pada metode pengalengan konvensional, bahan pangan berupa padatan atau cairan yang telah disiapkan dalam kaleng atau botol ditutup rapat dan disterilisasikan dalam autoklaf. Sedangkan pada metode pengalengan aseptik, bahan pangan dan kemasan dikerjakan secara terpisah. Bahan pangan yang diperlukan sesuai dengan proses termalnya, sedangkan kemasan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Mekanisme pengalengan makanan. 1. Penanganan bahan kemasan. Standar pengalengan makanan secara komersial sangat tinggi. Namun apabila terjadi kecerobohan serta kesalahan dalam penanganan kaleng atau kemasan selama pengolahan atau penyimpanan, maka akan menyebabkan kebocoran, baik yang terjadi selama pemanasan atau sesudahnya. 2. Penanganan kaleng kosong. Penanganan kaleng yang kasar dapat menyebabkan kaleng rusak. Kesempurnaan kaleng perlu diperhatikan karena tonjolan bagian permukaan atau mulut kaleng yang berhubungan dengan tutup dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan proses penutupan dan dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran. 3. Penanganan selama penutupan kaleng. Hal yang terpenting bahwa selalu ada kemungkinan bakteri akan masuk dan mencemari produk yang telah disterilkan. 4. Penanganan setelah pendinginan. Proses ini perlu diberlakukan, terutama untuk mengontrol perubahan atau perbedaan tekanan yang terjadi karena proses pendinginan yang terlalu tiba-tiba. Pada dasarnya proses pengelolaan bahan pangan dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: sortasi, pencucian, pengisian, enhancing, penumpukan, processing, sterilizasi, pendagingan, penyimpanan, dan pengawasan mutu pangan. Proses seleksi dan pencucian. Dalam tahap proses dilakukan penglihatan buah yang dikalengkan yang memutu baik, tidak busuk, dan akan tetapi tidak terlalu matang. 2. Proses pengupasan kulit, pembuatan biji, dan pematangan. Bagian yang akan dikenakan adalah bagian buah yang lazim diawalkan
dikonsumsi yang biasanya berupa daging buah. Proses blading. Blading merupakan cara lain yang dapat menimbangkan makan. Blading adalah suatu cara pengakuan panas pada bahan dengan cara mengelupkan air panas atau kan uap panas pada suhu sekitar 82 sampai 93 derajat Celcius. 1. Membersihkan jaringan dan mengurangi jembatan awal. 2. Menangani kagian suhu beragi nutrisi pada jaringan. 3. Membuat udara yang masih ada dalam jaringan. 4. Mengingat kualitas enzim. 5. Menghilangkan rasa mentah. Memperbaiki proses pengeluaran gunting dan lain-lain. Mempermudah pernapasan. 8. Memberikan warna yang dikehendaki. 9. Memudah pengaturan. Dan kelemahan pengalengan. Keuntungan utama penggunaan kaleng sebagai wadah bahan pangan adalah: yang pertama, kaleng dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya. Yang kedua, kemasannya yang hermetis dapat menjaga produk dari kontaminasi oleh mikroba, serangga, atau bahan asing lain penyebab pembusukan. Yang ketiga, memperpanjang lama penyimpan. Yang keempat, mempertahankan penampakan dan cita rasanya. Yang kelima, menjaga bahan pangan terhadap perubahan kadar air. Yang keenam, kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap penyerapan oksigen, gas-gas lain, dan bau. Yang ketujuh, menjaga produk dari cahaya. Keuntungan utama penggunaan kaleng sebagai wadah bahan pangan adalah: yang pertama, kaleng dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya. Makanan yang ada di dalam wadah yang tertutup secara hermetis dapat dijaga terhadap kontaminasi oleh mikroba, serangga, atau bahan asing lain yang mungkin dapat menyebabkan kebusukan atau penyimpangan penampakan dan cita rasanya. Yang kedua, dapat juga menjaga bahan pangan terhadap perubahan kadar air yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap penyerapan oksigen, gas-gas lain, bau-bauan, dan partikel-partikel radioaktif yang terdapat di atmosfer. Yang keempat, kaleng dapat menjaga terhadap cahaya, khususnya untuk bahan pangan berwarna yang peka terhadap reaksi fotokimia. Kelemahan produk kaleng adalah: yang pertama, karena diolah dengan suhu tinggi, produk pengalengan aspektik umumnya kehilangan cita rasa segarnya. Yang kedua, pemanasan suhu tinggi juga menurunkan nilai gizi produk, khususnya komponen yang mudah rusak oleh panas. Misalnya vitamin dan lemak tak jenuh. Fortifikasi atau penambahan vitamin dapat dilakukan untuk mengganti kehilangan selama proses. Yang ketiga, produk kaleng juga umumnya kehilangan sifat segar. Lihat saja teksturnya, umumnya lebih lunak dari bahan segarnya. Satu lagi yang tidak menguntungkan ialah timbul rasa tan kaleng atau rasa seperti basi yang terkadang cukup mengganggu. Rasa ini timbul terutama bila coating kaleng tidak sempurna. Penyebab kebusukan makanan kaleng. Kebusukan makanan kaleng dapat disebabkan oleh kapang, kamir, dan bakteri.
Dari ketiga jenis mikroba tersebut, bakteri merupakan penyebab kerusakan yang pertama. Kerusakan oleh kapang. Kebanyakan kapang dapat hidup pada AW 0.70. Kebanyakan kapang tidak tahan panas, sehingga adanya kapang pada makanan kaleng disebabkan oleh kurangnya pemanasan atau karena terjadi kontaminasi setelah proses. Kapang memerlukan oksigen untuk tumbuh, sehingga pertumbuhan pada kaleng hanya mungkin terjadi apabila kaleng bocor. Spora kapang ini ternyata mampu bertahan pada pemanasan yang digunakan untuk pengawetan produk tersebut. Spora kapang ini tahan terhadap panas selama 1 menit pada 920 Celcius dalam kondisi asam atau pada makanan yang diasamkan. Pada umumnya, kapang yang tumbuh pada makanan yang diolah dengan panas tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Kerusakan oleh bakteri. Kebanyakan bakteri dapat hidup pada AW 0.90, sehingga kerusakan oleh bakteri terutama terjadi pada produk-produk yang terkadar air tinggi. Ada juga bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi tanpa dan dengan adanya oksigen. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada produk kaleng. Kerusakan pada produk kaleng, khususnya produk kaleng ikan, dibagi menjadi 2, yaitu kerusakan yang disebabkan karena kesalahan pengolahan dan kebocoran kaleng. Menurut kerusakan yaitu terjadi pada kaleng sebagai berikut. 1. Viper, yaitu kaleng terlihat normal. 2. Kembung sebelah atau viper, yaitu terdiri dari tutup lainnya kembung. 3. Kembung lunak, yaitu 2 tutup kaleng lembung tetapi tidak keras. 4. Kembung keras, yaitu 2 tutup kaleng kembung dari kertas. Kaleng terutama adalah kerusakan kimia. Kemasan kaleng adalah nitrogen fuel yang terdiri karena adanya keadaan gas nitrogen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.